Hai hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Math Class. Kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan, yaitu mengenai pengenalan bilangan pecahan. Disimak baik-baik ya. Oke, jadi kita mulai pengenalan bilangan pecahan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bilangan bulat, nah kali ini kita membahas bilangan pecahan. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat dibagi yang sama. Nah, bagian-bagiannya itu disebut dengan bilangan pecahan. Ya. Bentuk bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan sendiri kita misalkan A per B. Nah, A ini pembilang, B ini penyebut. Nah, ini yang namanya pecahan biasa. Ada juga pecahan campuran, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Oke, untuk ilustrasi mengenai bilangan pecahan, jadi di sini ada dua pizza A dan pizza B. Nah, masing-masing pizzanya ini sudah dimakan, gitu ya. Nah, kita mau cari tahu nih, gimana sih bentuk pecahan dari pizza yang sudah dimakan? Gitu. Kita mulai dari pizza A dulu. Pizza A ini awalnya utuh, ya. Cuman dibagi menjadi bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu loyang pizza dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, yang sudah dimakan ini yang kosong nih, bagian 2. Berarti yang sudah dimakan itu ada satu bagian dari 8 bagian. Jadi bentuk pecahan dari yang sudah dimakan adalah 1/8. Nah, terus kalau sisanya bentuk pecahannya gimana? Yang tersisa berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/8 bagian pizza yang tersisa, gitu ya. Itu untuk yang pizza A. Lalu untuk yang pizza B. Pizza B ini awalnya satu loyang juga, hanya saja ini dibagi 2 saja nih. Yang kiri dan yang kanan, gitu ya. Nah, yang kanan ini udah kosong, udah dimakan. Berarti yang sudah dimakan ini ada 1 dari 2 bagian pizza. Yang tersisa pun juga sama. Ada 1 dari 2 bagian. Kalau ini dijumlahkan, hasilnya sama dengan 2/2 atau sama saja dengan 1 loyang pizza. Begitu pula yang pizza A tadi. Yang sudah dimakan tadi kan 1/8, yang belum dimakan 7/8. Kalau ini dijumlahkan, 1 tambah 7, 8/8 atau 1. Gitu ya. Oke, ilustrasi selanjutnya. Nah, sekarang ini ada 2 pizza nih, 2 loyang. Yang satu ini masih utuh. Nah, yang satunya ini udah dimakan. Berarti ini bersisa ya. Nah, yang utuh ini berarti nilainya berapa? Nilainya 1 karena dia masih utuh 1 loyang pizza, belum dimakan. Sedangkan yang satunya ini cuma sisa setengahnya aja nih. Nah, awalnya itu kan dia satu bundaran seperti ini juga, sama kayak yang sebelahnya. Tapi dia dibagi menjadi 8 bagian juga nih. Nah,
Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, satu pizza dibagi 8 bagian yang sama. Nah, yang bersisa hanya 1, 2, 3, 4. 4 dari 8 bagian. Nah, berarti bentuk pecahannya ini sama saja dengan pertama yang ini bisa disederhanakan dulu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang penyederhanaan pecahan. Berarti 1/2. Berarti bentuk pecahannya menjadi 1 ditambah 1/2. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Seperti yang awal tadi ya. Kalau ini bentuknya pecahan biasa atau pecahan saja. Oke, kali ini kita akan belajar cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini dianggap pecahan yang paling sederhana ya. Caranya itu penyebut yang ini dikalikan dengan yang ini. Nah, ini dikalikan, baru hasil kali ini ditambahkan dengan pembilang. Oke, kita mulai aja ya. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1 berarti 3/2. Nah, penyebutnya ini tetap ya, tetap 2. Penyebut ini pembilang. Jadi bentuk pecahan campuran 1/2 bisa dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2 gitu ya. Lalu soal selanjutnya sama 3/7/8. Bentuk pecahan biasanya berarti 3 dikali 8 24, 24 ditambah 7 31. 31/8. Nah, soal yang terakhir berarti 5 dikalikan 2 hasilnya ditambah dengan 3 berarti 13/5. Lalu bagaimana cara untuk mengubah pecahan yang biasa menjadi pecahan campuran? Apakah semua jenis pecahan biasa bisa berubah menjadi pecahan campuran? Nah, kalau seperti itu ada syaratnya. Syarat pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah pembilang harus lebih besar dari penyebut dan pembilang tidak habis dibagi penyebut. Contoh 27/5. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi 27 dibagi 5 berapa? 5. Tapi ada sisanya kan? Nah, sisanya itu kita taruh di atas 2. Lalu penyebutnya masih sama 5. Nah, seperti ini ya. Jadi sisanya itu kan kalau misalnya 27 dibagi 5 itu kan 5, tapi ada sisa 2. Nah, sisanya ini ditaruh di atas, pembaginya itu, hasil baginya itu ditaruh di depan sini. Oke ya.
Baik, itu tadi materi bilangan mengenai pecahan. Untuk materi bilangan lainnya, cek video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.